dari mulai sejak hidup itu di dunia Allah Subhanahu wa taala sampai nanti menghadap Allah di hari pembalasan, kita senantiasa akan mendapati, akan menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup ini. Persoalan itu disampaikannya dalam sebuah ungkapannya, dalam sebuah nasihatnya. Beliau mengatakan, yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhabatin. Yastaqbilu ibnu adama arba'a nuhabatin. Beliau mengatakan manusia itu pasti akan menghadapi 4 hal perenggut atau persoalan yang akan didapatkan manusia dari mulai sejak kita hidup lahir di dunia ini sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pasti akan kita rasakan dan pasti akan kita jalani. Inilah kata Syekh An-Nawawi radhiyallahu an, ada 4 hal yang akan dirobut dalam hidup ini secara paksa. Apa itu? Kata Syekh An-Nawawi radhiyallahu an, beliau mengatakan, yantahibul malakul mautu ruhahu. Beliau mengatakan malaikat maut akan mencabut, mengambil nyawa manusia secara paksa. Malaikat maut akan mengambil nyawa manusia dalam hidup ini secara paksa. Siapa petugas pencabut nyawa? Malaikat Israil. Ya. Setiap manusia pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya secara paksa. Apa sebabnya? Karena ketika sudah datang ajal menjemput dalam kehidupan kita, tidak bisa kita kompromi. Tak bisa dengan malaikat Israil kompromi. Tunggu dulu malaikat, aku belum sholat. Tunggu dulu malaikat, aku sedang belanja. Tunggu dulu malaikat, aku sedang ini, sedang itu. Tetapi ketika datang tugas yang diperintahkan Allah kepada malaikat Israil, kita tidak bisa mengundurkan walau sesaat pun. Kalau manusia masih bisa undur. Contoh datang orang meminta tarian ke rumah. Kan? Waalaikumsalam. Mana mik kau di rumah? Panggilkan dulu. Tarian. Ya, datanglah awak dari belakang. Kan? Datang awak dari belakang. Apa awak bilang? Besok ya. Sabar dulu yo. Belum pulang suamiku dari laut yo. Tunggu dulu yo. Duit PKH belum keluar yo. Tapi kalau malaikat maut tak bisa kompromi. Inilah kata Imam An-Nawawi, wa yantahibul malakul mautu ruhahu. Ketika datang malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, tak bisa kita memundurkan, memajukan walau sesaat pun. Sehingga ja'adaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap manusia itu sudah ditentukan Allah ajalnya. Ketika ajal itu datang, tak ada istilah kompromi untuk memajukan, untuk memundurkan walau sesaat pun. Tunggu dulu malaikat Israil, luruskanlah dulu kakiku ni, tempat tidur ni, udah. Aduh, tak bisa. Ya, tak bisa. Maka kalau sudah datang ketentuan Allah,
Jangankan ketentuan kita hidup di dunia ini, sebelum kita hidup pun terkadang di dalam rahim orang tua kita, begitu kita sudah bernyawa, begitu sudah cabang bayi itu ada nyawanya, suka tak suka, siap tidak siap, pasti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian. Jangan awak hidup di dunia sudah tua-tua begini awak, ya kan? Sedangkan anak bayi saja dalam perut sudah, ya kan? Ada kat kami urusan dibayar dah, ya kan? Itulah namanya usaha orang tua pulaknya supaya anaknya ini sihat, supaya anaknya selamat. Dibak kami dan, ya kan? Dibak kami dan sampai di Medan. Begitu apa? Dalam perut sudah meninggal, dibawa terpaksa perut, ya kan? Itu meninggal, udah dikuburkan juga malam tu. Tak berapa lama besoknya itu dapat pula khabar, entah siapa yang membawa khabar ni pula. Bayalah, kasihan omaknya meninggal pula. Untung belum diumumkan di musola. Apa tak jadi omak mati. Jauh, hampir kami menunggu-nunggu tajuk. Aku bawa pulang ke Ojo, kata orang rumah. Bang Bayadah meninggal semalam. Meninggal Bayadah omaknya. Siapa membawa kabar ke Sipolan? Kau tidak aku sebutkan ke Sipolan itu sudah kamu pulanya. Ya kan? Kau bilang pula, oh dan jabihan mulutnya itu Ustaz, kamu bilang pula. Walaupun sudah kamu bilang. Ya kan? Sampai ditunggu-tunggu juga. Mana yang bulan ni tak datang-datang. Entah bang, tak jadi. Yo. Jadi tak bahasa dokah lah malam tu. Dia ada orang musola tu kutanya, macam mana nyo? Ada kabar tak golak orang tu. Mengapa tak golak? Tak jadi Ustaz meninggal kata. Ya Allah, ya Rabbi. Ya kan? Ini dia. Ya kan? Wa yantahibul malakul maut, yantahibu malakul maut ruhahu. Maka ketika datang ajal itu, tidak bisa kita mundukan, memajukan walau sesaat pun. Permasalahannya sekarang sebelum nyawa kita direnggut paksa oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, persiapkanlah seluruh rangkaian amal ibadah kita untuk menghadapi yang namanya sebuah kematian, yang kematian itu pasti akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehebat manapun kita, kalau sudah datang yang namanya ajal itu, ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita berada, bersembunyi pun kita di tembok yang begitu kokoh sekalipun, maka yang namanya malaikat maut itu pasti akan bisa menghampiri kehidupan seseorang. Maka persiapkanlah diri kita dengan sebaik-baiknya sebelum ajal menjemput nyawa kita, sebelum hal itu terjadi dalam kehidupan kita, upaya kita bagaimana kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ada persiapan-persiapan yang kita harapkan sebagai penolong kita. Amal ibadah yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, inilah nanti yang kita harapkan sebagai penolong kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada harta kita, kalaupun ada anak kita, apabila mereka dan kita tidak bisa memanfaatkannya untuk sebagai penolong kita, itu sia-sia saja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi apa yang kita kerjakan, setiap amalan yang kita lakukan, setiap bacaan Yasin yang setiap minggunya kita bacakan, inilah kita harapkan sebagai penolong kita nanti tatkala dihadapkan dalam sebuah kematian menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, inilah yang pertama yang diingatkan oleh Syekh